Assalamualaikum saudara sekalian. Hari ini Kamis ya. Wilayah Makassar dan sekitarnya ini mendung ya. Sepertinya akan hujan ya. Dari situasi yang ada, keadaan yang ada, sepertinya akan ini sudah rintik ini. Dan mudah-mudahan di perjalanan ini kita dalam lindungan Allah selalu memohon karunia-Nya. Dalam suasana macam ini ya, kita hadapi situasi yang ya, kadang tidak kita bayangkan sebelumnya. Stop sementara, ada tanda lampu merah, isyarat kalau kita harus menghentikan laju, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bergerak maju. Nah, inilah kita tentunya harus patuh pada tata aturannya. Semuanya itu dalam rangka mengatur dan menata ya, supaya semuanya punya hak-haknya dihargai, lajunya tidak dihambat tapi diatur ya. Hidup mestinya demikian memang, karena meski kepentingan beragam tetapi dengan penataan yang bagus ya, semuanya harus patuh, rela hati untuk diatur supaya hidup jadi lebih lancar, harmoni tentunya. Dalam kehidupan beragama juga begitu mestinya ya. Allah memberikan tuntunan yang banyak ya dalam rangka menata relasi-relasi kita ya. Relasi hubungan kita dengan Tuhan diatur ya. Relasi hubungan kita dengan sesama juga diberikan tuntunannya. Relasi dengan lingkungan bahkan diberikan tata aturan untuk kita patuhi demi kehidupan yang jauh lebih baik ya. Nah, terkait dengan lingkungan ekologis itu banyak sekali ayat, hadis, ya kata-kata hikmah ya yang memberikan tuntunan supaya memperlakukan ekologi lingkungan itu dengan bijak ya. Bumi untuk sementara ini hunian satu-satunya terbaik ya. Kita belum punya hunian selain bumi ya. Karenanya bumi harus dirawat benar-benar ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Bumi ini pada awalnya memang didesain Allah, diatur, dicipta Allah dengan segala macam hukum-hukumnya. Awalnya bagus ya. Hukum yang berlaku padanya ya seperti itu. Tapi karena manusia yang kadang keluar dari koridornya ya, manusia kadang memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan egonya, sehingga kadang rusak ya kapasitas lingkungan ya, kesanggupan lingkungan untuk mendukung kehidupan yang baik itu menjadi berkurang ya, keseimbangannya berkurang, akhirnya ya begitulah terjadi mafsadah, fasad ya. Padahal Allah sudah ingatkan betul begitu ya, wala tufsidu fil ardi, janganlah sekali-sekali kalian membuat kerusakan di bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, saudara sekalian, kita dalam perjalanan menuju pondok ya, menjemput anak-anak yang sebentar lagi akan libur ya, liburan semester. Dan ini kita sudah ada di Petarani, mudah-mudahan lancar-lancar ya. Coba lihat nih, motor hampir tabrakan di depan ya. Bisa jadi karena memang tidak mengatur jarak, atau mungkin karena ya macam-macam, ngantuk ya, macam-macam sebab yang boleh jadi terjadi di tengah-tengah kita di jalanan. Nah, ini kanan kita ini ada tol ya, ingin jalan lebih cepat tanpa hambatan ya, ini sediakan. Ini pilihan-pilihan sudah. Sama juga sebenarnya dengan hidup ya. Ada jalan yang baik yang diberikan, diarahkan oleh Tuhan, laluilah jalan itu ya, itu highway untuk menuju kebahagiaan ya, dengan ragam macam tuntunannya, ragam macam larangan-larangannya, dan tentu juga dengan janji-janji yang luar biasa. Diberikan pilihan kepada kita manusia, yang mana kamu pilih ya, silakan pilih jalannya. Akal sudah dikasih ya, para nabi dan kitab suci sudah ada.
membimbing, menuntun, ya silakan digunakan akal sehat itu semua untuk memilih yang terbaik. Nah, ada dua pilihan kan, pilihan baik, pilihan buruk, dengan konsekuensinya masing-masing. Sehingga nanti kita tidak punya argumen sama sekali untuk mengatakan kepada Allah, saya belum dapat informasi ini, saya belum dapat bimbingan, saya belum dapat rusul ya untuk menuntun, memandu saya. Itu tidak ada lagi karena sudah dari awal sudah disampaikan kepada kita. Nah, kesadaran untuk memilih yang terbaik itulah sebenarnya yang penting untuk kita tanamkan ya, kepada diri, kepada anak-anak, pada keluarga, kepada siswa, pada murid, pada warga masyarakat, komunitas tertentu, bahwa ya jangan main-main dengan hidup. Ya, jangan main-main dengan hidup. Hidup harus benar-benar punya pilihan yang terbaik. Ya, punya pilihan yang terbaik. Ya, tapi namanya manusia kan memang ya ada khilaf di situ. Ada peluang berbuat dosa di situ. Ada peluang tergelincir di situ. Tapi Allah sudah punya mekanisme untuk itu, disiapkan buat manusia. Itulah rahman rahimnya Allah buat kita manusia. Ketika salah diberi ruang untuk taubat, untuk istighfar, memperbaiki dosa misalnya. Jadi taubat itu sebenarnya bermakna dari bahasa Arab, taubat itu sudah dijadi Indonesia kan? Itu artinya kembali pada kesucian sebelumnya. Berbuat dosa, berbuat salah, berbuat keliru, hilaf, ya kembali pada situasi sebelum berbuat baik ya, kembali pada fitrah istilahnya begitu dalam term keagamaan, fitrah, kembali pada fitrah. Tetapi taubat tidak hanya kembali dari dosa sebenarnya, tapi taubat itu juga adalah amal baik yang membantu kita untuk kembali pada kesadaran kemakhlukan bahwa kita ini punya tujuan hidup. Kita ini hidup di dunia dan punya akhir dan punya konsekuensi dan punya tanggung jawab. Ya, jadi jangan nanti pada saat merasa bersalah baru bertobat. Jadi tobat kalau bisa itu dijadikan sebagai kebiasaan dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun, istighfar dalam kondisi apapun. Ya, supaya apa? Tetap kesadaran itu tetap melekat sehingga peluang untuk kembali berbuat yang tidak baik itu semakin menipis. Ya, meskipun memang ya itulah tantangan kita. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil, ada dosa yang memang secara konkret bisa disaksikan secara langsung, tapi ada juga kadang dosa yang sangat tipis, halus, yang kalau tidak hati-hati bisa kita terjerembab di situ. Ya, di antara misalnya dosa yang tipis sekali halus itu ya dosa kibir, ya, kibir, keangkuhan, ya, ria, ujub, ya segala macam ya. Kibir karena merasa sudah punya kuasa, merasa punya ilmu, merasa punya status sosial, merasa punya macam-macam, punya apapun aksesoris dunia yang melekat pada diri sehingga dia merasa sebagai lah, ya, dan lupa pada kondisi dirinya bahwa semua yang ada itu dari Tuhan, semua yang ada itu atas partisipasi atau sumbangsi banyak pihak. Orang kaya karena ada orang yang bekerja di situ, orang berilmu karena ada orang yang bekerja di situ, orang punya status sosial ya karena ada pihak tertentu yang menempatkannya pada posisi itu. Sehingga itulah yang harus disadari. Ya, saudara sekalian, saudara-saudaraku ya, kita ngomong ini karena berkendaraan sendiri ya. Jadi untuk mengurangi peluang ngantuk ya, jadi kita berceritalah macam ini ya dalam perjalanan ya, meskipun hujan dingin ya, kita memanfaatkan waktu untuk ya belajar berkomentar ya, belajar berbicara, belajar menyampaikan sesuatu, belajar berekspresi ya. Dan ini harus dilatihkan ya. Ya kita saja yang sudah ya biasa sering melakukan itu masih kadang juga mengalami istilahnya perasaan ini gundah atau perasaan malu atau perasaan
was-was apa iya nanti apa yang kita sampaikan berterima atau tidak ya. Nah, itulah saudara sekalian. Ya, jadi saya rasa cukup dulu. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.